Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Fitrojaya, NPM 1911030375. Saya dari Prodi MPI, Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan membuat video guna untuk menjawab soal ujian tengah semester 3. Kepada Ibu Nur Aini MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Soal nomor 1. Jelaskan pengertian psikologi pendidikan. Pengertian psikologi pendidikan yang dikemukakan oleh Robert E. Slapping bahwa psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang pembelajaran. Fokus utama pembelajaran adalah untuk menyampaikan informasi siswa serta memfokuskan pada penerapan prinsip-prinsip psikologi pada pengetahuan, skill, nilai-nilai, dan sikap guru terhadap praktek pembelajaran. Menurut definisi saya, psikologi pendidikan itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia di dalam dunia pendidikan yang meliputi adanya studi sistematis tentang proses-proses yang berhubungan dengan pendidikan. Soal yang kedua, yaitu apa yang harus dilakukan oleh guru sebagai seorang pendidik harus mengembangkan kognitif peserta didik menurut analisis Anda. Jawaban saya, jadi yang harus dilakukan oleh guru dalam mengembangkan kognitif peserta pendidikan, yaitu guru harus tahu cara berpikir peserta didik itu dari pemahamannya, pengetahuannya, penerapannya, pada analisisnya pada peserta didik. Secara ilmiah, kognitif anak juga berbeda-beda dan tidak berkembang dengan sendirinya. Oleh karena itu, guru harus mampu meningkatkan wawasan dan pemikiran yang luas pada peserta didik. Dengan cara pendekatan kepada peserta didik, caranya itu beri dia itu pemahaman-pemahaman yang baru. Terus kuis, dan kita itu harus sabar terhadap sikap peserta didik. Dari pertanyaan-pertanyaan yang relevan terhadap peserta didik, sehingga anak peserta didik mampu memecahkan masalah dan mengembangkan kemampuan dirinya sendiri. Soal nomor 3. Jadi di soal nomor 3 ini, yaitu sebagai seorang pendidik, mengapa psikologi pendidikan amat penting di dalam dunia pendidikan. Jadi dalam pendidikan banyak teori dan aspek mendidik manusia agar menjadi pintar dan berhasil. Dari berbagai macam aspek pendidikan, hal yang penting dalam pendidikan adalah aspek psikologinya. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia, baik secara individu maupun secara lingkungan. Cara perilaku manusia itu sangat berpengaruh atau dipengaruhi oleh jenjang pendidikan. Biasanya orang yang jenjang pendidikannya lebih tinggi, maka perilakunya akan lebih baik dan berwibawa daripada atau dibandingkan orang yang jenjang pendidikannya lebih rendah. Soal yang keempat, yaitu menurut Paul Henry Musen, apa yang dimaksud dengan keberadaan ekstrovert dan introvert? Jelaskan menurut analisis Anda dan berikan contohnya. Jadi di faktor ekstrovert ini itu mereka lebih cenderung ramah, terbuka, dan mudah bergaul. Jadi mereka yang mempunyai banyak teman sehingga dapat pengaruh positif dari lingkungannya, karena dia mudah bergaul dan lebih banyak bertemu dengan orang-orang banyak. Karena ekstrovert ini dia lebih mudah mendapatkan energi dari orang lain. Karena orang ekstrovert ini dia itu tidak bisa mendapatkan energi tanpa adanya orang lain. Contohnya di lingkungan perkuliahan, dia banyak bertemu dengan orang baru.
uh, Ekstrovert ini dia itu lebih cepat mengenal orang lain karena sifatnya tidak malu dan mudah untuk berteman, sehingga dari pergaulannya itu sama orang lain akan merubah moodnya itu jauh lebih baik, dan waktu yang ia lakukan juga lebih banyak banyak bersosial daripada menyendiri. Terus bedanya kalau introvert ini dia itu lebih cenderung dengan menyendiri. Dia juga lebih menyukai pemikiran sendiri daripada berbicara kepada orang lain. Sehingga moodnya itu jauh lebih baik jika dia sedang menyendiri. Dia juga punya waktu lebih banyak untuk menyendiri. Dia punya energi jika ia lagi menyendiri. Contohnya, dia tidak bisa lama-lama nih dengan orang banyak karena dia akan kehabisan waktu untuk mendapatkan energi. Karena orang introvert ini dia akan lebih mudah bosan, capek dengan keramaian, karena dia tidak bisa mendapatkan waktu lebih banyak untuk karena dia itu tidak bisa mendapatkan waktu lebih banyak dengan keramaian. Karena seorang introvert ini dia itu butuh yang namanya me time. Me time ini dia itu butuh waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan keramaian, karena introvert ini dia itu lebih cenderung untuk sendiri. Soal nomor 5. Jadi di soal ini dia itu apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan peserta didik? Jelaskan dan berikan contohnya dalam setiap faktor-faktor. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan peserta didik itu ada 13. Yang pertama, faktor orientasi tugas. Sebuah masalah yang dilakukan dengan sebuah proses penyelesaian. Dalam hal ini bisa termasuk di dalam hal efektif atau perasaan kognitif dan juga psikomotor. Dalam suatu reaksi ini memiliki cara yang bisa dilakukan dengan melakukan komunikasi yang tidak mengenai permasalahan tersebut. Contohnya, dia itu mampu bekerja sama dengan baik, menjalin hubungan baik dengan teman sebaya, berperan aktif dan dalam berkelompok. Terus faktor yang kedua ini adalah faktor orientasi pada ego. Bisa dikatakan sebagai cara untuk melakukan pertahanan diri secara psikologis, di mana dengan melakukan hal tersebut dengan tujuan agar tidak mengganggu jenis psikologi lainnya. Contohnya mencegah dirinya terjadinya konflik secara sesama makhluk manusia yang disebabkan oleh ego dari setiap individu dalam hubungannya dalam masyarakat. Terus faktor yang ketiga, faktor kondisi fisik. Faktor kondisi fisik ini juga bisa mempengaruhi dari proses adaptasi secara psikologi. Karena jika seseorang memiliki kondisi fisik yang baik, tentu orang akan jauh lebih baik untuk melakukan adaptasi. Namun sebaliknya, kalau seseorang tersebut memiliki kondisi fisik yang kurang baik, tentu hal tersebut akan sangat mengganggu dan malah menghambat dari proses adaptasi. Contohnya, seorang balita bisa berjalan apabila pertumbuhan fisiknya dan fisiknya yang telah siap dan perkembangan mentalnya juga telah siap, maka balita akan terjadi kematangan untuk berjalan. Adapun contoh-contoh lainnya, kita sebagai mahasiswa harus siap mental psikologi untuk kematangan fisik. Misalnya
perkembangan berbicara tidak mungkin terjadi dengan baik tanpa adanya pendukung dari pematangan alat berbicara. Terus faktor yang keempat. Faktor yang keempat ini yaitu faktor kepribadian. Tentu memiliki peranan yang cukup krusial dalam melakukan proses adaptasi. Di dalam kepribadian seseorang tentu memiliki sifat dan juga kebiasaan yang berbeda-beda. Contohnya seperti saya nih, di dalam kepribadian saya mencakup dari sifat dan kebiasaan orang tua saya. Memang sulit kalau sifat bawaan untuk merubah, karena sebagai anak udah menjadi kebiasaan atau keturunan dari sifat orang tua. Saya pada dasarnya yang diturunkan oleh orang tua merupakan bentuk dari pencampuran gen-gen orang tua yang mencakup sifat dan kebiasaan orang tua. Kebiasaan saya, seorang anak mempunyai sifat pendiam, tidak bisa dikecewakan, tidak pendendam, sabar, kuat, dan suka menolong orang lain. Namun di sisi lain, sifat saya masih ada ego, rasa tidak nyaman dekat orang yang sering mengecewakan dari sifat dan kebiasaan. Itu menurut dari faktor kepribadian saya sendiri. Terus faktor yang kelima yaitu proses dalam belajar. Contoh proses dalam belajar, segala hal sesuatu dimanapun tentunya bisa dilakukan dengan melakukan rentetan proses lebih baik jika kita sebagai manusia bisa melakukan melalui proses belajar tersebut dengan baik. Tentu akan terlihat lebih mudah untuk melakukan adaptasi, namun sebaliknya jika tidak mampu menyelesaikan proses belajar tersebut malah akan sangat berpengaruh pada proses belajar kita sendiri. Contohnya mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan mempelajari cara untuk bisa berhubungan dengan orang lain. Belajar adalah hal penting untuk mengembangkan kemampuan daya berpikir untuk dapat mengerti bahwa proses belajar adalah tugas wajib seorang pendidik. Semakin meningkat proses belajar, semakin mudah untuk beradaptasi. Namun bagi peserta yang tidak mau belajar, hanya memandang sekolah sebagai tugas utama atau sebagai tugas wajib, lalu mereka selesai mengerjakan tugas tidak mengkaji ulang, sehingga sangat berpengaruh terhadap dirinya untuk beradaptasi. Bisa juga untuk menghambat dia untuk belajar. Terus faktor yang keenam. Faktor yang keenam ini adalah faktor lingkungan. Lingkungan yang baik merupakan cerminan dari suatu keadaan yang akan dengan mudah dalam melakukan beradaptasi. Namun jika lingkungan yang kita tinggali memiliki keadaan atau kondisi yang kurang baik, tentu akan lebih menyulitkan kita untuk melakukan adaptasi dengan tepat. Contohnya di lingkungan keluarga dan di masyarakat. Jika di lingkungan keluarga kita banyak beradaptasi untuk mendorong kita giat belajar, maka di masyarakat pun akan mudah untuk beradaptasi. Namun jika di lingkungan masyarakat yang kurang baik, belum tentu gak bisa beradaptasi, karena faktor utama yang menyebabkan lingkungan yang baik itu adalah dari internal, dari keluarga kita sendiri. Jika di lingkungan keluarga kita tidak ada dorongan, tidak ada untuk yang mendorong untuk belajar, maka otomatis di lingkungannya yang tidak baik akan lebih sulit untuk beradaptasi. Terus faktor yang ketujuh. Faktor yang ketujuh ini adalah psikologi agama. Merupakan patokan yang sangat jelas dalam mempengaruhi adaptasi secara psikologi, karena di dalam sebuah lingkungan psikologi agama yang baik, kita akan jauh lebih baik
untuk melakukan adaptasi, baik dari adaptasi lingkungan maupun adaptasi dengan keadaan yang cukup baik. Contohnya, kita sebagai makhluk Allah, hamba Allah, kita tidak lepas dari kata ibadah, karena dengan dekatnya kita sama Allah, segala urusan yang mudah bahkan sulit pun tidak jika kita dekat dengan Allah, maka urusan dimudahkan asalkan kita mau beribadah kepadanya. Maka adaptasi di lingkungan pun akan lebih baik. Coba kalau kita jauh dari sang pencipta manusia, jauh dari Allah gitu kan, masalah pun akan terus menerus datang dan akan sulit untuk beradaptasi. Jadi jangan tinggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Terus faktor yang ke-8 ini, yaitu adalah faktor usia, di mana usia merupakan sebuah ukuran dari seorang yang bisa melakukan adaptasi dengan baik dari kematangan usia. Contohnya, tentunya kita memiliki kekuatan dan daya pikir yang matang apabila di dalam suatu lingkungan. Masyarakat juga menjadi ukuran dalam penentuan tingkatan kepercayaan seseorang. Nah, dengan usia yang matang akan menjadi penentu juga kematangan jiwa seorang. Untuk itulah kita bisa adaptasi dan juga kemampuan yang baik dalam sebuah situasi, dan akan jauh lebih mudah untuk mempelajari suatu hal yang baru. Terus faktor yang ke-9 ini, yaitu ada faktor psikologi pendidikan, di mana faktor pendidikan juga bisa mempengaruhi dari adaptasi seseorang. Misalnya misalnya pada seseorang yang memiliki pendidikan tinggi biasanya akan jauh lebih baik untuk menerima informasi. Sehingga hal tersebut juga bisa sangat mempengaruhi dirinya untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Contohnya, jika kita seorang ibu, akan jauh lebih mudah menjalani peran sebagai ibu dan juga tempat belajar pertama anak. Namun sebaliknya, pada ibu yang tidak memiliki pendidikan yang kurang akan jauh lebih sulit untuk memberikan pengajaran yang baik pada anak. Terus faktor yang ke-10 ini adalah faktor pekerjaan. Di dalam sebuah pekerjaan terdapat berbagai kegiatan. Di dalamnya juga terdapat profesi, faktor kognisi dalam motivasi dan jabatan. Apabila situasi pekerjaan kita rendah, tentunya akan sangat memiliki pengaruh pada pengetahuan seorang. Namun jika pekerjaan yang kita miliki baik, akan lebih memudahkan melakukan pekerjaan dan pengembangan yang bisa lebih bermanfaat. Contohnya, motivasi dalam proses pekerjaan sangat penting karena akan berpengaruh pada sejumlah hasil yang dicapai dalam pekerjaan. Sejauh mana yang dimiliki seseorang sehubungan dengan minat, kepercayaan, dan tujuan yang hendak dicapai. Terus yang ke-11 itu faktor pengalaman. Faktor pengalaman merupakan guru yang baik. Dengan pengalaman jugalah kita bisa beradaptasi dengan baik pada sebuah kondisi atau lingkungan, sehingga semakin banyak pengalaman orang tersebut, akan semakin banyak pula pengalaman yang dimilikinya, dan tentunya akan sangat mempengaruhi dari kehidupan orang tersebut. Contohnya, pengalaman guru dalam mengajar
harus efektif karena guru telah memiliki pengalaman sukses dalam penerapan keterampilan dan pengetahuan dan proses yang dia lakukan untuk mengejar. Jika prosesnya baik, maka lingkungannya akan jauh lebih baik. Terus faktor yang ke-12. Faktor yang ke-12 ini yaitu tentang supresi. Supresi di dalam hal ini merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk mengatasi berbagai masalah cara sendiri dengan menekan adanya masalah tersebut yang tidak bisa kita terima dengan baik sehingga tidak memikirkan hal yang kurang menyenangkan. Contohnya, beberapa mahasiswa sebelum ujian mereka berbicara hal-hal yang unik di luar pembahasan yang akan diujiankan karena itu akan menghambat atau akan membuat mahasiswa itu tidak fokus sehingga banyak yang dipikirkan. Makanya sebelum mahasiswa itu ujian, maka dengan mahasiswa lain kita itu harus berbicara, contohnya tentang sepak bola nih, semalam tuh siapa yang menang, contohnya kayak Chelsea PS Liverpool atau apalah. Pokoknya yang dibicarakan di luar pembahasan yang akan diujiankan. Jadi hal ini yang dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian untuk sementara waktu guna mengatasi ketegangan yang dihadapi. Dan yang terakhir adalah faktor cara berpikir. Jadi setiap orang memiliki cara berpikir yang berbeda-beda. Dalam hal ini, konsep berpikir di dalam psikologi juga termasuk ke dalam pemikiran. Seseorang tentu akan sangat mempengaruhi apakah orang itu bisa melakukan sesuatu dengan baik ataukah tidak. Dan tentunya dengan berpikir tersebut akan mempengaruhi juga cara adaptasi seseorang pada sebuah kondisi. Contohnya, dengan konsep cara berpikir, kita punya sebuah handphone nih dan buku. Terus kenapa di zaman milenial lebih sering buka handphone daripada buku? Kenapa nggak seperti zaman dulu gitu kan? Lebih banyak baca buku daripada baca handphone. Nah, secara ringkas, secara simpelnya, karena di zaman dulu itu belum ada namanya gadget yang secanggih seperti zaman sekarang. Bedanya kalau misalnya di zaman dulu kita itu lebih banyak nih ke perpustakaan, lihat baca koran-koran tentang informasi. Nah, kalau di zaman milenial ini bedanya selain dia untuk memudahkan dia untuk mencari informasi baru, akan lebih mudah untuk melakukan dengan gadget atau handphone. Karena dengan handphone ini orang akan mendapatkan berita, akan mendapat informasi tentang kalau misalnya dia gemar membaca, ada aplikasi di contohnya di Play Store ada buku apa-apa, terus ada komik atau apa kan, dan juga di Google itu Google juga banyak tentang pembelajaran. Nah, perkiraan saya proses berpikir manusia itu dari dulu sampai sekarang itu sangat berbeda, karena zaman sekarang itu memikirkan untuk masa depannya. Itulah untuk faktor cara berpikir. Mungkin jawaban untuk ujian tengah semester saya cukup sampai di situ. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya selaku peserta ujian tengah semester kepada
Ibu Nur Aini. Saya kira hanya itu jawaban ujian tengah semester saya yang bisa saya jawab. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.